Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas mengenai soal atau latihan soal untuk latihan PAS ya. Karena sebentar lagi nih kita akan melewati atau melakukan PAS di semester ganjil, khususnya untuk mata pelajaran fisika kelas 11 ya. Ini untuk kelas 11 dan masih di level yang easy banget ya. Oke, biar tidak lama kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini ada batang AB memiliki panjang 10 meter dengan poros di titik B. Jika di titik A diberikan gaya 10 Newton membentuk sudut siku-siku terhadap batang, besar torsi. Nah, ini yang ditanyakan adalah tentang torsi ya. Jadi langsung aja, mudah banget, bahwa torsi sama dengan F dikali dengan R. F-nya yang mana? Nah, F-nya ini ya, yang 10 Newton. Jadi, nilai F-nya adalah 10. Dikali dengan, karena ini sudah dalam meter, jadi cukup mudah banget. Jadi, 10 dikali dengan 10. Maka hasilnya adalah 100 Newton meter. Ingat-ingat cara untuk menghitung momen gaya atau torsi ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, kita sudah nyampe di soal yang kedua. Nah, di sini ada momen gaya ya, tetapi momen gayanya bekerja pada sebuah batang kayu. Ini kebetulan kayu. Nah, kemudian batang kayunya masanya ini diabaikan. Nah, dikerjakan gaya pada titik A, B, dan C. Nah, di mana titik B ini dipakai sebagai porosnya atau titik pusatnya. Maka momen gaya sistemnya itu berapa ya? Karena di sini diketahui ada sudut 37 derajat ya, di sini ada sudut dan kita ketahui di sini juga ada sin 37 itu adalah 0,6. Nah, untuk menjawab soal ini cukup mudah karena ini ada 3 gaya ya. Maka sigma torsi sama dengan torsi yang pertama ditambah dengan torsi yang kedua ditambah lagi dengan torsi yang ketiga. Nah, untuk menghitung torsi, kita harus ingat bahwa torsi itu sama dengan F dikali dengan R. Nah, ini karena ada satunya, maka torsi 1 itu sama dengan F1 kali R1. Nah, ketika ada sudut seperti ini, maka rumus ini akan berubah seperti ini. F1 sin alfa ya, dikali dengan R1. Nah, ini juga sama ya. Nah, cuman kita harus cek dulu, karena titik pusatnya ada di B, apakah F1 ini berlawanan atau searah. Nah, ketika kita tarik ke atas F1-nya itu adalah searah. Jadinya positif ya. F1 dikali dengan sin 37 ya, dikali dengan R1. Nah, sekarang torsi 2. Torsi 2 itu menunjuk ke arah atas ya. Ini lihat panahnya. Nah, panahnya ini adalah ke atas kan. Nah, karena ke atas ya, berarti kita tarik, ternyata berlawanan ya. Jadinya negatif. F2 dikali dengan R2. Sekarang torsi yang ketiga. Torsi yang ketiga itu panahnya yang ini nih. Panahnya itu adalah ke bawah. Nah, karena ke bawah dan ketika saya tarik, kalau titik pusatnya di sini, maka dia positif. F3 dikali dengan R3 sama dengan F1-nya berapa? Nah, 10 ya. Sin 37 itu adalah 0,6 dikali dengan R1. R1 itu dihitung dari titik pusat nyampe ke F1 ya. Makanya jadinya adalah 0,1. Nah, 0,1 ini dari mana? 0,1 itu dari angka 10 ini. 10 cm-nya dirubah ke dalam meter. Jadinya 0,1. Dikurangi F2 nih. F2-nya adalah 20. R2 itu adalah dihitung dari titik pusat nyampe ke F2, yaitu adalah sejumlah 0,1. 0,1.
Nah, sekarang F3. F3 itu adalah 20 ya, ditambah dengan 20 dikali dengan R3. R3 itu dihitung dari titik pusat nyampe ke F3, sorry. Jadinya kan 50 ya. Ini kan 10 tambah dengan 40 nih. 10 dengan 40 itu adalah 50. Kalau dirubah ke dalam meter jadinya 0,5 ya. Maka sama dengan ini bisa kita coret ya, 1 kali 0,6 ya 0,6. Ini juga sama bisa kita coret, dikurangi 2. Ini bisa coret juga, 2 kali 5 berapa? 10 ya. Oke. Min 2 tambah 10 itu kan 8. 8 tambah 0,6 jadinya 8,6 ya. 8,6 Newton meter. Gimana? Cukup mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang nomor 3 ini, dua bola masing-masing masanya M1 adalah 1 kilo. Jadi ini 1 kilo ya. Nah, 1 kilo. Kemudian M2-nya adalah 4 kilo. Yang ini adalah 4 kilo. Nah, dihubungkan dengan batang ringan tak bermasa seperti pada gambar. Nah, jika sistem bola diputar pada sumbu di titik A, besar momen inersia sistemnya adalah, nah ini cukup mudah, kita gunakan persamaan sigma inersianya ya, sama dengan I1 ditambah dengan I2 ya. I1-nya berapa? Nah, I1-nya itu adalah M1 dikali R1 kuadrat ditambah dengan M2 dikali R2 kuadrat. Ini kan rumus untuk inersia. Nah, M1-nya kita lihat, M1 adalah 1 dikali R1. R1 itu adalah titik pusat nyampe ke M1, 20 cm. Nah, 20 cm ini harus dirubah ke dalam meter, jadinya 0,2 kuadrat ya, ditambah M2-nya 4 dikali R2 itu adalah ini ya. Nah, R2 itu adalah 30 cm, jadinya 0,3 kuadrat. Oke, sama dengan 1 kali 0,2 kuadrat kan 0,04 ditambah 4 dikali 0,3 kuadrat itu adalah 0,09 ya. Oke, di sini ya, sama dengan 1 kali 0,04 adalah 0,04 ditambah 4 kali 0,09 itu adalah 0,36 ya. 0,36 ditambah dengan 0,04 itu hasilnya adalah 0, berapa? 40 ya. 0,4 ya. Satuannya adalah kilogram meter persegi. Gitu. Cukup mudah bukan? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang nomor 4 ini, karena yang ditanyakan adalah tentukan titik berat benda ya. Jadi ini ada soal yang pertama ya, dan ini adalah soal yang keduanya. Nah, jadi soal yang pertama ini saya gambarkan dulu untuk X ya, karena kita butuh X, Y, dan A ya. Kemudian kita bagi jadi 2. Nah, saya bagi 2 kayak gini. Yang panjang ini adalah gambar yang pertama, dan ini adalah gambar yang kedua. Nah, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Oke, saya garisi karena kita akan mencari komponen X, Y, dan A-nya. Oke, nah kita lihat satu persatu. Untuk X di yang pertama, gambar yang pertama, ini maaf kecil banget ya gambarnya. Nah, tinggal tarik ke bawah, ke sebelah sini itu panjangnya dari 0 sampai ke 20 kan. Nah, maka tengah-tengahnya itu adalah 10.
Jadi di sini 10 ya. Mudah ya. Oke, kemudian kita tarik ke Y, ke sebelah sini. Dari titik sini nyampe ke atas itu adalah 80. Jadi setengah dari 80 itu adalah 40. Gitu. Jadi mudah banget ya, 20. Nah, kemudian ini panjangnya kan 80 dan lebarnya 20 ya. 80 kali 20 adalah 1600. Oke. Sekarang yang gambar 2. Nah, gambar 2 ini di sini X-nya itu dimulai dari angka 20 nyampe ke 60. Berarti perbedaannya ada 40, ya kan? Nah, setengah dari 40 ini adalah 20. Nah, kita kan nggak mungkin di sini nulisin 20, bener nggak? Jadinya tinggal jumlahin aja. 20 tambah 20 adalah 40. Jadinya X2-nya 40, ya. Kemudian yang Y. Nah, Y-nya kita tarik ke samping sini, panjangnya adalah 20. Maka setengah dari 20 itu adalah 10. Oke. Kemudian tingginya atau luasnya, 40 kali 20 ya. 40 kali 20 itu adalah 800. Nah, setelah ini kita cari untuk posisi X, yaitu koordinat X, di mana rumusnya kan A1 X1 ditambah A2 X2 dibagi dengan A1 tambah A2. Saya nggak akan nulisin ya, karena saya anggap kalian sudah paham ya, rumusnya sudah ada di buku catatan atau yang sudah dijelaskan oleh guru kalian masing-masing. Nah, A1-nya itu adalah 1600 dikali dengan X1-nya adalah 10 ditambah dengan A2-nya itu adalah 800 dikali dengan 40 per 1600 ditambah dengan 800. Jadinya kan 1600 tambah 01 ya, ditambah dengan 32123 ya, per 2400. Kita jumlahkan 32 tambah 16 itu adalah 48.000 dibagi 24. 000. Kelebihan ya? Iya, kelebihan ya, sorry. Ini 2400 ya, harusnya. Ini juga sama 2400. Nah, ini coret aja. 480 dibagi 24 itu hasilnya berapa? 2 ya. 20 ya. 20 cm. Nah, kemudian untuk yang Y juga sama. A1Y1 ditambah dengan A2Y2 dibagi dengan A1 tambah A2. 1600 dikali dengan Y-nya itu adalah 40 ditambah dengan 800 dikali dengan 10 ya, dibagi dengan 2400 karena hasilnya sama ya, 1600 tambah 800 itu 2400. Oh, ini kebetulan nih, sama nggak? Oh, nggak ya, beda ya. Oke, 16 dikali 4 itu adalah 64.000 ya. Oke, ditambah dengan 8.000. Nah, dibagi dengan 2400. 64.000 tambah 8.000 itu kan 72.000 ya, dibagi dengan 2400. Nah, sama dengan ini, coret aja, coret juga, 720 bagi 24 itu 30 cm ya.
Jadi koordinat untuk benda yang pertama itu adalah 20. Saya bedakan 20 titik koma ya, 30 untuk yang X, Y-nya ya. Nah, silakan kalian tulis dulu atau capture dulu untuk jawaban yang pertama, karena saya akan menghapus untuk soal berikutnya, itu di soal yang kedua ya. Saya hapus dulu ya. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua nih. Gambar yang kedua ini, jadi soal yang kedua ini tetap aja kita harus membutuhkan X, Y, dan A ya. Harus dibagi juga jadi dua. Ini udah kelihatan sih ya. Jadi ini gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Nah, ini gambar yang pertama, kemudian ini adalah gambar yang kedua. Set, set, set. Oke, kita isi titik-titik atau lubang-lubang yang kosong itu ya. Oke, kita lihat nih, untuk X di posisi yang pertama atau gambar yang pertama itu dimulai dari angka 1 sampai dengan 5 ya, 1 sampai dengan 5. Oke, 1 sampai 5 itu panjangnya adalah 4, betul ya. Nah, setengah dari 4 itu adalah 2 ya kan, 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, titiknya itu dari mulai 0 sampai ke 1 itu 1. Nggak mungkin kan di sini langsung angka 2. Ya, kenapa nggak mungkin? Karena di tengah-tengah sini ada angka 3. Jadi nggak mungkin di situ ada 2. Jadi makanya angka 1 ini harus dijumlahkan dengan angka 2. Jadi 1 tambah 2 adalah 3. Maka X-nya di sini adalah 3. Ya. Oke, kemudian kita lihat tingginya itu adalah 0 tambah 0 ke 3 itu adalah 3. Tapi setengah dari 3 itu adalah 1,5. Ya, karena 3 dibagi 2 adalah 1,5. Kemudian A-nya panjang kali lebar aja, 4 kali 3 adalah 12. Oke. Kemudian kita lihat gambar yang X di gambar yang kedua. Nah, di mana panjangnya itu dari mulai 0 sampai ke 6. Ya, maka panjangnya adalah 6. Nah, setengah dari 6 itu adalah 3. Ya udah, ini gampang banget, langsung 3 ya. Sekarang yang Y. Nah, Y dalam segitiga itu khusus ya. Y dalam segitiga sama dengan 1/3 dikali dengan tingginya. Ya, tinggi segitiga. Lihat tingginya nih. Dari 3 sampai ke 9. Artinya tingginya adalah 6. Jadi 1/3 dikali 6 itu jawabannya adalah 2. Karena 1 kali 6 dibagi 3. Jadi jawabannya 2. Nah, untuk luasnya itu kita gunakan rumus apa? Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali alasnya adalah 6 dikali tingginya juga 6. Betul ya. Coret aja, jadinya sisa 18 kan, karena ini 3 kali 6 adalah 18. Jadi kita tuliskan di sini 18. Oke, kita hitung untuk X-nya. X itu kita masukin aja A1X1 ditambah A2X2 per A1 ditambah A2 ya. Kemudian untuk Y-nya juga sama. Tinggal masukin aja A1Y1 ditambah A2Y2 dibagi dengan A1 tambah A2. Nah, ini rumusnya ya. Rumus yang tadi saya sebutkan ya. Nah, untuk menjawab soal ini saya hapus lagi ya. Ini rumusnya, jadi saya hapus. Oke, kita masukin aja. A1-nya itu adalah 12 dikali dengan 3.
ditambah dengan 18 dikali juga dengan 3 per 12 ditambah 18. Nah, dalam aljabar ya, kalau misalkan ada angka yang sama, di kiri angka 3, di kanan juga ada angka 3, maka angka 3 ini bisa kita keluarkan. Jadinya lihat kayak gini, 12 ditambah dengan 18 per 12 tambah 18. Nah, ini kan sama, coret, coret. Jadinya jawabannya adalah 3. Jadi kita nggak perlu capek ngitung ya. Ini 3 meter ya. Nah, 3 meter. Jadi gunakan juga logika matematikanya. Jadi ketika ada angka yang sama antara kiri dan kanan, itu bisa dikeluarkan dalam aljabar ya. Kayak untuk yang Y. Nah, yang Y ini sama ya. Jadi 12 dikali dengan 1,5 ditambah dengan 18 kali 2 per 12 ditambah 18 sama dengan, nah 12 kali 1,5 itu adalah 18 ya. Koreksi kalau saya salah karena saya hitung manual. 18 kali 2 itu berapa ya? 18 kali 2 20 tambah 16 jadinya 36 ya. 36 per 18 tambah 12 itu 30 ya. Lima 4 per 30. Nah, ini hasilnya koma-koma ya. Silakan dibagi aja sendiri ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang nomor 5 ini, tentukan nilai T1 dan T2. Nah, ini cukup mudah. Ya, kita langsung aja bagi kayak gini. Ini kan 60, berarti di sini juga 60. Ya kan? Kemudian ini 30, di sini juga itu adalah 30. Ini karena membentuk sudut siku-siku, berarti di sini 90, di sini juga sama 90. Nah, ini totalin, ini juga sama totalin. Di sini pasti 90. Ya kan? Kenapa? Karena 60 tambah 30 itu 90. Sedangkan jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180. Jadi kurangnya masih 90. Ini 120 ya. Ini 150. Oke. Kita lihat untuk M-nya yang di sini T3-nya itu M-nya adalah 6 kilo. Berarti kita cari dulu untuk sebelum mencari T1 dan T2, kita cari dulu yang T3-nya. Gimana caranya? Tinggal gini aja. T itu sama dengan W. Saya langsung ya. Nah, W-nya adalah M dikali dengan G. Nah, M-nya ini adalah ini. 6 kali 10. Jadi jawabannya 60 Newton. Ini untuk T3 ya. Nah, kemudian kita cari yang T1. T1 per sin. Nah, alfanya kan ini ya. 120 sama dengan T3-nya T3 per sin 90. Nah, ini T3 kan? T3 dengan 90 ya. T1-nya kita cari. Sin 120 itu sama dengan sin 60. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Sama dengan T3-nya adalah 60 per sin 90 itu 1. Jadi T1 sama dengan 60 kali setengah akar 3. Jawabannya 30 akar 3 Newton. Kemudian kita cari yang T2 per sin. Nah, T2 itu kan hadapannya dengan ini ya, 150. Sin 150. Sama dengan, saya pasangkan lagi dengan T3. Biar mudah ya. Jadinya ini sin 90. Nah, T2-nya kita cari. Nah, sin 150 itu sama dengan sin 30.
Karena 180 kurangi 150 itu adalah 30. Jadi sin 150 itu sama dengan sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Sama dengan T3-nya adalah tetap 60. Sin 91 kali silang jadinya T2 sama dengan 60 kali setengah. Nah, ini 60 kali setengah, ini kali silang ya. 60 kali setengah adalah 30 Newton. Jadi T1-nya ini ya, T2-nya ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di soal yang ke-6 ini ada soal tentang pegas ya. Kita lanjutkan. Oke, di sini ada konstanta pegas K1 sama dengan K2 di mana nilainya itulah 2 Newton per meter dan K3-nya adalah 4 Newton per meter. Di sini tidak diketahui masanya berapa karena yang ditanyakan adalah maka konstanta susunan pegas besarnya adalah, jadi yang dicari adalah konstanta pegasnya aja, jadi bukan massa ataupun yang lain ya. Oke, ini lihat pasangan K1 dengan K2 itu disebut dengan paralel. Nah, kalau dalam paralel dalam konstanta pegas itu tinggal jumlahin aja, gampang. Jadi gini, saya tulisin Kp sama dengan K1 ditambah dengan K2. Nah, nilai K1 itu kan sama dengan K2 ya kan. K1-nya adalah 2 ditambah dengan 2. Jadinya 4 Newton per meter. Nah, gambar yang ini nih. Nah, gambar yang ini yang awal tadi, kalau saya gambarin jadinya setelah saya gabungkan antara K1 dengan K2 ya, maka jadi kayak gini. Nah, bakal jadi kayak gini. Ini adalah gabungan antara K1 dengan K2 dan ini adalah K3 ya. Oke, Kp dengan K3 ini disebut dengan seri ya, susunan seri. Kalau seri dalam konstanta pegas itu kita gunakan pecahan ya. Maka 1 per Ks itu sama dengan 1 per Kp ya, ditambah dengan 1 per K3 itu sama dengan 1 per Kp-nya berapa? Kp-nya tadi kan 4 ya, 4 ditambah 1 per K3-nya berapa? K3-nya juga adalah 4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal jumlahin aja. 1 tambah 1 adalah 2 per 4. Nah, ini baru 1 per Ks. Maka Ks-nya itu adalah 4 per 2. Jadi tinggal dibalik aja. 4 bagi 2 adalah 2 Newton per meter. Maka ya, nah ini konstanta susunan pegasnya itu adalah sebesar 2 Newton per meter. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal fluida statis dan juga fluida dinamis. Nah, fluida statisnya ini levelnya level easy banget ya. Nah, di sini ada disebutkan bahwa sebuah bejana yang tingginya 25 cm ini biasa disebut dengan H ya, alias height atau ketinggian atau tinggi benda, diisi penuh dengan air yang massa jenisnya 1000. Nah, yang massa jenis itu dilambangkan dengan kayak gini. Nah, ini tuh dibacanya adalah rho ya. Rho-nya itu sebesar 1000. Nah, ini massa jenis air ya, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Nah, jika percepatan gravitasi, maka nilai G-nya itu adalah 10 meter per second kuadrat. Maka tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis, maka yang ditanyakan adalah pH. Tekanan hidrostatis. pH tuh ya. Nah, apa rumusnya? Tinggal kaliin aja rho dikali dengan G dikali dengan H. Jadi rho ini dikali dengan G dikali dengan H. Mudah bukan? Ya, mudah banget ya. Rho-nya itu adalah 1000 dikali dengan G-nya adalah 10. Nah, H-nya itu kan 25 cm. Nah, di sini ya 25 cm. Karena H-nya 25 cm harus dalam meter, jadinya 25 dibagi 100. Akhirnya angkanya 0,25 meter. Nah, ini 0,25
meter. Nah, ini 10 kali 0,25 kan 2,5. 2,5 kali 1000 itu adalah 2500. Oke. Mudah ya? Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, di sini ya. Ini syarat pesawat bisa terbang ataupun landing ya, turun ya. Nah, pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya ke atas maksimal seperti gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar, jadi ini gimana caranya pesawat terbang itu bisa terbang ke atas. Nah, syaratnya itu ya, syaratnya saya tuliskan di sini. Ini kan PA, di bawah kan PB ya. Nilai PB ya, nilai PB itu harus lebih besar dari PA ya. Jadi PB harus lebih besar dari PA. Sedangkan nilai kecepatannya ya, nilai kecepatannya itu kebalikan ya. Kalau tadi PB-nya harus lebih besar, sedangkan kalau PB itu harus lebih kecil dari PA gitu. Jadi ini syarat untuk bisa terbang. Ini supaya pesawatnya itu bisa terbang. Logika aja ya, karena untuk mengangkat itu, nah ini nih yang bawah kan harus lebih besar ya. Jadi supaya bisa terbang ya PB-nya harus diperbesar, jadi supaya bisa terangkat ke atas. Kalau mau landing ya udah kebalikan, PB lebih kecil dari PA, sedangkan VB-nya itu harus lebih besar dari VA. Nah, ini biasa disebut dengan turun ya, atau landing. Oke, mudah ya. Itu syarat bisa terbang ataupun landing. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Di sini ada sebuah pipa U yang diisi minyak dan air dalam keadaan stabil, tampak seperti pada gambar. Ini soal sama kayak tadi ya, itu adalah tentang tekanan hidrostatis. Nah, di sini ada massa jenis air, itu kita namai dengan Rho A ya. Sedangkan massa jenis minyaknya itu kita namai dengan Rho M. Nah, karena yang ditanyakan adalah perbedaan ketinggian. Nah, langkah pertama kita harus cari dulu PA itu sama dengan PB ya. Maksudnya tekanan di A itu akan sama dengan tekanan di B. Nah, di mana rumusnya kan tadi Rho GH sama dengan Rho GH juga ya. Tapi karena ini Rho A, kemudian ini juga HA, dan ini Rho B, ini juga HB ya. Nah, G-nya sama, jadi G-nya hilang. Nah, Rho A-nya itu adalah 1000. Nah, HA-nya kita nggak tahu, karena di sini yang diketahui adalah H minyak. Sedangkan HA, nah di sini kan H air nggak ada, jadi tetap HA. Sama dengan Rho B-nya itu adalah 800. Ya, HB-nya itu adalah 10 cm nih. 10 cm itu adalah 0,1. Jadi kita tulisin 0,1. Ini coret juga. Jadi dapat 1000 HA sama dengan 80. Ya. Maka nilai HA-nya itu sama dengan 80 dibagi dengan 1000. Coret. 8 bagi 100 itu kan berapa? 0,08 meter ya. Nah, coba lihat untuk delta H itu sama dengan berapa ya. Kita lihat nih, H minyak ditambah dengan H air, H air ditambah dengan delta H itu harus sama dengan H minyak. Nah, H minyak itu sama dengan H air ditambah dengan delta H. Maka kalau delta H berarti gimana? Delta H berarti H minyak ya dikurangi dengan HA. Ya kan? H minyaknya itu kan berapa?
0,1 dikurangi dengan 0,08. Jawabannya adalah 0,02. Ini dalam meter. Kalau dirubah ke dalam senti ya udah berarti 2 cm. Ya. Jadi delta H-nya itu adalah 2 cm. Ya. Mudah banget. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, terakhir adalah soal nomor 9. Ini caranya bagaimana? Saya langsung aja ya. HB ya. Saya mulai dari HB sama dengan HA. Karena suhu yang terendahnya itulah 20 derajat. Sedangkan tertingginya 120. Jadi, saya mulai dari yang terendah dulu ya. KA kemudian delta T per L sama dengan KA delta T per L juga. Nah, karena B di sini diwakili oleh Q, jadi di sini adalah LQ, di sini juga KQ ya. Sedangkan ini adalah LP dengan KP. Oke, di sini ada keterangan nih. Jika panjang logam P adalah 2 kali, oke, LP sama dengan 2 kali LQ ya. Dan konduktivitas termalnya setengah dari logam Q. Artinya, KP itu sama dengan setengah dari KQ. Kayak kita masukin. Ini KQ tetap. Nah, A-nya kita coret aja karena dianggap sama. Nah, delta T-nya kita mulai dari sini kan, dari bawah nih. Jadi, delta T itu adalah 20 min. Nah, ini kan ada persambungan ya. Ini disebut dengan T. Ini yang kita cari. Karena di sini, jadi ada 2 buah logam. Ya, logam P dengan logam Q. Logam P itu dipanaskan dengan 120 derajat, sedangkan logam Q itu mengalami peningkatan suhunya 20 derajat Celcius. Nah, berapa nih persambungannya antara P dengan Q? P dengan Q ini disambungkan. Nah, di tengah-tengahnya itu berapa? Kita tuh pengen tahu yang tengahnya suhunya tuh berapa. Jadi, dimulai dari yang terendah 20 dikurangi dengan T. Ya, gini. Sama dengan ini L-nya, LQ-nya tetap LQ ya. LQ sama dengan KP-nya itu tadi setengah dari KQ. Oke ya. Nah, delta T-nya itu tadi kan 20 min T. Sekarang T min 120. T min 120. Nah, gitu. Per LP-nya itu ini ya. Nah, LP-nya adalah 2LQ. Nah, kiri kanan kan sama nih. Ini ada LQ. Di sini juga LQ bisa dicoret. Di sini ada kaki. Di sini juga sama kaki. Jadi tersisa 20 min T sama dengan setengah T min 120. Saya kali silang ya. Ini kali silang. Jadinya kan 40. Nah, ini nih. Oke, 2 kali 20 kan 40 min 2T. Sama dengan, ini kita masukin, jadinya setengah T min setengah kali 120. Berapa? 60 kan? Ya, min 60. Oke, kita pindah ruaskan. Nah, 40 kan ditambah dengan 60. Sama dengan setengah T ditambah dengan 2T. 40 tambah 60 berapa? 100 kan? Sama dengan setengah T tambah 2T itu adalah berapa? 5/2T. Ya, kita kali silang lagi. 2 kali 100 itu 200. Sama dengan 5T. Maka nilai T-nya adalah 200 dibagi 5. Jawabannya adalah 40 derajat Celcius. Itu.